adik gue kelas 3 SD udah bisa bawa motor. What? Gue ini punya adik laki-laki dan dia ini masih kelas 3 SD, berarti umurnya sekitar berapa ya, Mar? Ya 10 tahun lah kira-kira. Dan anak umur 10 tahun udah bisa bawa motor. Kenapa gue baru tau adik gue udah bisa bawa motor? Ya jadi kan gue ini sekarang udah bekerja dan gue nggak tinggal di rumah. Jarak antara rumah gue dan tempat gue kerja itu sekitar kurang lebih ya 4 jam perjalanan lah. Jadi jauh banget gitu. Jadi gue memilih ngekos. Gue pulang ke rumah itu minimal 1 minggu sekali, atau kalau lagi males bisa 2 atau 3 minggu sekali pas weekend. Dan kemarin gue hampir 2 bulan tuh nggak pulang ke rumah. Ya selain karena males juga banyak kerjaan juga pas weekend. Pas gue pulang ke rumah dan gue ketemu sama orang tua gue dan adik gue, tiba-tiba adik gue nyamperin gue dan bilang, "Kak, minjem motor, mau ke warung disuruh mama." What? Yang mama gue nyuruh adik gue yang masih umur 10 tahun ke warung bawa motor. Ya gue sebagai kakak yang bijaksana dan penuh moral etika yang santun, ya gue larang lah. Kaget gue dengernya. Kan gue nggak yakin gitu, dia ini bener-bener bisa bawa motor atau cuma bisa-bisaan aja. Kakinya juga belum nyampe gitu. Motornya segini nih, motornya segini. Dianya segini. Dan dia masih 10 tahun. Tapi adik gue ini maksa, dia coba yakinin gue kalau dia ini bener-bener udah jago bawa motor. Ya gue khawatir lah nanti kenapa-napa sama motornya. Enggak, bercanda, ya khawatir sama adik gue lah. Jadinya ya gue pinjemin. Anak ini gimana, Pak? Mas. Bisa ngomong. Udah ke? Nggak usah banyak tingkah kamu. Ya kasihan lah dia ngerengek-ngerengek gitu kan, gue nggak tega ngeliatnya. Padahal yang sebenarnya. Ya pas dia ngomong gitu gue jadi kepikiran untuk buat video ini, makanya gue bolehin dia bawa motor. Dan bawa motor itu bener-bener ngeri. Kalau dia cuma keliling-keliling komplek rumahnya nggak masalah lah gitu, karena komplek gue kan sepi. Jadi ya gue nggak seberapa khawatir lah. Anak komplek. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, dia pakai ngajak gue gitu buat goncengan, buat pembuktian kalau ini dijago-jago bener gitu bawa motornya. Kamu orang berhenti kok motornya masih dihidupin loh, dibawa orang kamu nanti motornya. Ayo. Bisa nggak kamu? Ngeri gak? Bisa nggak kamu? Tuh, motor. Jangan gas, jangan ngebut. Asal kamu goblok kamu ini. Udahlah. Gue tahu ini sebenarnya ironis, nggak ada bedanya gitu sama anak kecil yang udah merokok, anak SD yang sudah pacaran, atau sama kayak cewek-cewek di bawah umur yang masuk ke klub malam tiap ladies night dan dapat pembiaran dari security-nya biar banyak cowok-cowok yang datang dan beli tiket. Buat yang nggak tahu ladies night itu adalah malam dimana cewek-cewek dapat free pass atau akses masuk gratis ke klub malam. Dan biasanya setiap klub malam itu pasti ada ladies night-nya. Ya gue pun gak bisa nyalain orang tua gue karena gue pun pernah ada di posisi seperti adik gue. Gue ngerengek-rengek, minta dibolehin bawa motor. Cuma bedanya waktu itu gue kelas 2 SMP dan adik gue ini kelas 3 SD. Gue dulu merasa orang tua gue yang salah, bukan gue. Orang tua gue pelit lah, sayang motornya nanti jatuh lah, jadi rusak. Dulu gue begitu. Tapi semenjak kejadian ini dan bertambahnya usia gue dan pola pikir gue juga pasti tumbuh dan berkembang, gue sadar orang tua gue itu bener, orang tua gue nggak salah. Dan gue baru paham itu sekarang. Gue paham apa yang dilakukan orang tua gue waktu itu ngelarang gue untuk bawa motor. Mereka nggak ngebolehin gue untuk bawa motor waktu gue kelas 2 SMP itu. Ya karena takut anaknya nanti kenapa-napa gitu. Takut anaknya yang tampan dan mempesona ini terjadi sesuatu hal yang buruk kepada diriku. Apa sih? Gue ganteng kan? Ya karena namanya bocah ya. Jarang berpikir panjang gitu. Taunya apa yang dia senengin jadi lakuin.
nggak tahu yang namanya resiko-risiko itu anak kecil ya nggak tahu. Ya waktu itu gue mungkin berpikir seperti itu ya, taunya gue tuh bisa bawa motor. Jadi nih buat lo yang masih ada di umur-umur usia-usia pubertas, masih sekolah, ya pokoknya masih hidup sama orang tua lo lah, lo belum menghidupi kehidupan lo sendiri, ya lo nurut aja lah apa kata orang tua, karena nanti lo bakal paham di kemudian hari. Semakin bertambahnya usia, pola pikir lo juga semakin berkembang dan mungkin berubah. Lo nantinya bakal ada di posisi yang sama seperti orang tua lo. Coba lo flashback, gimana lo di masa lalu? Dejavu nggak kira-kira? Dan ya cukup situ aja lah video dari gua. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau lu punya cerita atau pengalaman yang sama dengan gua, atau mungkin lu nggak setuju nih sama argumen gua, lu punya pandangan lu sendiri, tulis pendapat lu di kolom komentar di bawah. Cukup sekian dari gua Ferry Zawa, sampai jumpa, bye bye.